الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat hari ini, hendaklah kita semua bertekad untuk selalu memelihara dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya takwa, meninggalkan semua larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan seorang lelaki yang ingin menjual budaknya kepada calon pembeli. Dia berkata, budak saya ini tidak punya cacat. Masalahnya budak saya ini suka mengadu domba, memfitnah dan menyebarkan berita-berita bohong. Anehnya, pembeli itu mengabaikan aib budaknya. Ia tetap membelinya. Budak itu kemudian tinggal di rumah tuan barunya. Di rumah tuan baru itu ia kemudian bicara dengan istri tuannya. Wahai istri tuanku, tahukah kamu sesungguhnya suamimu itu tidak mencintaimu. Dia ingin mencari istri baru. Apakah kamu ingin dia agar tetap mencintaimu? Wanita itu kaget dan dia menjawab tentu saja. Si budak kemudian berkata, ambillah gunting, potonglah jenggot bagian bawahnya kalau dia sedang tidur. Kemudian dia mendatangi sang suami seraya berkata, sesungguhnya istrimu senang dengan lelaki lain dan dia ingin membunuhmu. Apakah kamu ingin tahu hal itu? Sang suami juga kaget dan menjawab ya. Si budak berkata,
Berpura-puralah kamu tidur sampai dia datang. Maka laki-laki itu pun berpura-pura tidur. Pada saat sang suami tidur, datanglah istrinya dengan membawa sebuah gunting untuk memotong janggutnya. Sang suami mengira bahwa istrinya betul-betul akan membunuhnya. Maka serta-merta dia merebut gunting itu dan dia justru membunuh istrinya sendiri. Kabar kematian istrinya itu sampai ke pihak keluarga. Keluarga istri langsung datang dan membunuh sang suami. Kemudian datang pula keluarga suami. Mereka melakukan penyerangan sehingga terjadilah peperangan antar dua keluarga ini. Kisah ini layak kita jadikan hikmah. Budak dalam kisah ini adalah aktor adu domba, fitnah dan penebar berita bohong. Tugasnya memecah belah umat, pasangan suami istri, bahkan merusak keluarga. Dari lisannya yang kotor, keluarga yang semula harmonis berubah menjadi keluarga yang saling bermusuhan, saling bunuh, saling caci maki. Menyikapi keadaan ini kita harus waspada. Aktivitas adu domba, fitnah, dan penyebaran berita bohong hari ini semakin marak. Tiap hari terjadi. Siapapun bisa terlena, bahkan bisa ikut terkecoh. Kadang kita baru sadar setelah nasi sudah jadi bubur. Agenda memecah belah masyarakat menjadi senjata andalan bagi provokator. Mereka siap dengan mata panah yang runcing dan mematikan. Itu sebabnya Allah berfirman, "Wala tuti' kulla khalaqin muhin, ammajin masya'im binami, mana'im lil khairi ma'tadil asim." Kata Allah, janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu terkenal dengan kejahatannya. Surah Al-Qalam ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Histori adu domba, fitnah dan penyebaran berita bohong ini terjadi sejak lama. Bahkan zaman Nabi Muhammad pun pernah menimbulkan kisruh antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj akibat olah seorang Yahudi yang mengungkit peristiwa Bu'as, sebuah peristiwa kelam di mana sebelum Islam telah menelan banyak korban kedua belah pihak. Beruntung Rasulullah cepat-cepat memadamkan api permusuhan yang disulut oleh orang Yahudi tersebut. Kita juga mencatat di mana di era sahabat ketiga Sayyidina Utsman, beliau dituding sebagai pemimpin nepotisme, pemimpin yang tidak memiliki ketidakadilan. Akibat tudingan-tudingan itu menyulut pemberontakan, dan dampak dari pemberontakan itu gugurlah Sayyidina Utsman oleh para perusuh.
Hari ini kita bisa melihat begitu banyak contoh kasus permusuhan yang disebabkan oleh provokator, baik melalui media cetak, media sosial, sehingga masyarakat kita terpecah belah. Fitnah adu domba yang membelah persatuan sesama anak bangsa hingga ini terus berlangsung. Sisa Perpres 2019 hingga hari ini masih menimbulkan kelompok cebong dan kelompok kampret. Jelang pemilu 2024 besok, indikasi maraknya konflik dan adu domba itu sudah jelas. Umat Islam harus sadar betul jika keadaan ini sungguh sangat tidak baik dalam upaya membangun kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Bagaimana kehidupan kita akan berjalan harmonis jika kita membiarkan kondisi seperti ini terus-menerus terjadi tanpa ada usaha untuk menyadarkan semua pihak bahwa kita sesungguhnya sedang diadu domba. Bagaimanapun di balik adu domba dan fitnah itu dampaknya sangat buruk. Beberapa di antara dampaknya, yang pertama adalah pengadu domba itu adalah seburuk-buruk manusia. Rasulullah bersabda, "Inna syarran nas zulwashai alladhi ya'ti haula'i biwasi wa haula'i biwasi." Kata Nabi, seburuk-buruk manusia itu adalah zulwashai, orang yang membuka dua, yaitu suatu ketika dia berada di kelompok tertentu tampil dengan wajah tertentu, kemudian dia berada di kelompok lain, dia akan tampil dengan wajah yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda yang menjadi pesan kepada para sahabat. Nabi bilang kepada para sahabat, "Maukah aku kabarkan kepada kalian orang terbaik?" Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasul." Lalu Rasulullah bersabda, "Orang baik itu adalah apabila kita melihat membuat kita ini menjadi sangat kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Rasulullah menambahkan, "Maukah aku beritahu siapa orang terburuk?" Sahabat menjawab, "Mau wahai Rasul." Kata Rasul, "Orang yang berjalan mengadu domba, menceraikan orang yang saling mencintai, dan menyusahkan orang yang tidak berdosa." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, keburukan kedua yang menjadi penyebab terjadinya adalah konflik dan pertentangan, cekcok antar manusia. Ulah provokator menyobek persaudaraan. Ini sama saja menjadi kaki tangan setan. Semakin banyak manusia yang bermusuhan karena ulahnya, semakin ia disayang setan. Padahal setan itu adalah musuh nyata bagi umat Islam. Rasulullah mengingatkan kepada hambanya, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus para tentaranya. Tentara iblis yang paling bawah adalah yang paling besar fitnah kerusakannya. Salah satu tentara iblis itu berkata, "Saya telah melakukan ini dan itu." Maka iblis mengatakan, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian tentara iblis yang lain datang dan berkata, "Aku tidak meninggalkan seseorang kecuali setelah ia berpisah dengan istrinya." Maka tentara iblis ini pun didekatkan kepada iblis. Lalu iblis berkata, "Kamulah yang terbaik, teruslah lakukan itu." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, pengadu domba itu menjadi penyebab turunnya siksa kubur.
Dalam sebuah riwayat, suatu hari Rasulullah melewati kubur, melewati 2 buah kubur. Kata Rasul, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang besar. Yang satu disiksa karena tidak berlindung di saat kencing, sementara yang satunya hanya kerjanya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelahnya menjadi 2 bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasul, apa yang kau lakukan?" Rasulullah menjawab, "Semoga siksa keduanya diringankan selama dahan pohon ini masih basah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjadi landasan tentang haramnya mengadu domba siapapun. Keempat, orang yang mengadu domba diharamkan masuk surga. Dari Hudzaifah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Untuk itulah maka sepatutnya lah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak buruk berupa adu domba, fitnah, penyebaran berita bohong. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi korban pihak yang akan mengadu domba. Karena kita sejatinya adalah manusia yang diberi akal sehat, bukan sekawanan domba yang dengan mudah dipermainkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.